Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Arizal Firmansyah di channel YouTube Arizal Firmansyah. Kali ini kita akan bahas tentang berpenghasilan lewat blog. Nah, buat Anda yang penasaran, bagaimana sih caranya kita ngeblog, berinternet dengan dunia blogging, terus berpenghasilan. Nah, simak terus pembahasan kita kali ini ya. Oke, berpenghasilan lewat blog. Menjadi seorang blogger sebenarnya sangatlah mudah, ya kan? Kita hanya perlu mendaftarkan diri ke salah satu platform blog seperti sebut saja platform blog terbesar yaitu blogger.com atau wordpress.com atau wordpress.org. Namun yang menjadi istimewa adalah ketika kita bisa menghasilkan uang dari kegiatan ngeblog kita. Nah, bagaimana caranya? Berikut akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya silakan subscribe channel YouTube Arizal Firmansyah dan hidupkan loncengnya ya untuk berlangganan video terbaik dari saya. Bekerja menjadi blogger. Menjadi seorang blogger sebenarnya bisa menjadi profesi utama seseorang atau hanya menjadi profesi sampingan. Hal ini tentu saja tergantung tingkat keberhasilan seseorang dalam bergelut di dunia blogging ya. Lalu bagaimana dan dalam hal apa seorang blogger dikatakan berhasil? Jawabannya tergantung pola berpikir masing-masing personal. Ada yang bertujuan untuk uang, ada yang bertujuan untuk popularitas, ada juga yang bertujuan yang lain ya. Ya, dan umumnya ketika kita bicara soal pekerjaan, maka tujuan akhir kita pastilah uang dan kemapanan. Lalu bagaimana caranya bekerja menjadi seorang blogger yang mapan? Menjadi blogger yang mapan, sebenarnya saya pribadi masih harus banyak belajar dari para blogger yang lebih mapan dan yang lebih berhasil ya. Mereka dengan tekun berpikir positif dan bekerja keras hingga berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bekal hidup mereka. Ketika saya ditanya bagaimana cara menjadi blogger yang mapan, maka saya akan mencoba menjelaskan cara bekerja menjadi seorang blogger dengan versi saya, dengan cara bekerja saya, dan dengan pola pikir saya. Hal ini karena versi kemapanan setiap orang tidaklah sama, ya kan? Bagi saya, mapan itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti mapan uang atau harta, mapan jabatan, mapan ilmu, dan sebenarnya yang terpenting adalah mapan kesehatan dan umur panjang. Nah, jadi mapan tuh macam-macam. Jadi beruntunglah kita yang masih diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang ya, sehingga kita bisa tetap belajar, bekerja, dan menghasilkan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan uang dari blog, ada banyak cara bagaimana mendapatkan uang dari blog. Berikut akan saya bahas beberapa cara yang telah saya lakukan dan terbukti menghasilkan. Ya, jadi dari 5 hal yang sudah saya lakukan ini lumayan lah. Per bulan saya mendapatkan sekitar nilainya 06, nolnya jumlahnya 6, sekitar ya jutaan lah. Masih belum puluhan juta. Jadi saya akan terus belajar dan bekerja keras. Semoga saya bisa menyusul atau ya mengikuti jejak para blogger yang sudah lebih sukses, yang mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta. Nah, ini ada 5 hal yang sudah saya lakukan ini. Total 5-5-nya sudah saya lakukan. Yang pertama ada Google AdSense, ada artikel bersponsor atau advertorial, lalu ada affiliate marketing, ada penulis lepas, dan menjual produk dan jasa yang ditekuni. Yang pertama, Google AdSense. Memasang kode iklan Google AdSense di blog akan membuat kita mendapatkan gaji hingga jutaan rupiah per bulan. Untuk Google AdSense Hosted, bisa daftar di menu penghasilan Blogspot atau di menu monetisasi YouTube. Jadi akun hosted itu akun yang terkait dengan salah satu platform Google seperti blog. Kalau blog itu Blogspot ya, atau Blogger, dan juga di YouTube. Jadi akan terkait dengan itu. Nah, untuk akun Google AdSense non-hosted bisa didaftarkan di google.com/adsense. Google AdSense non-hosted bisa dipasang di blog dengan TLD atau top level domain .com, .net, .id, dan lain-lain. Sedangkan Google AdSense hosted hanya bisa dipasang di Blogspot dan YouTube. Jadi itu perbedaannya. Makanya banyak yang suka Google AdSense yang non-hosted daripada yang hosted saja. Kalau non-hosted bisa dipasang di sebuah jenis
blogspot maupun web ya, bisa di blogspot, bisa di YouTube, bisa di .com, .net, .org, .id, .co.id, macam-macam, .web.id, pokoknya web atau blog dengan custom domain itu harus pakai Google AdSense yang non-hosted. Lalu agar blog kita diterima Google AdSense ada 5 hal yang harusnya Anda pahami. Yang pertama, posting artikel original setidaknya 15 artikel dengan panjang artikel 300 kata. Jadi ada banyak yang tanya minimal berapa artikel yang harus saya pasang di blog saya supaya bisa diterima Google AdSense. Ya menurut pengalaman saya sekitar 15 artikel lah. Ya saya pernah mendaftarkan salah satu blog saya, usianya sudah 3 bulanan ya. Dan artikelnya jumlahnya sekitar 25, yang 15 ini artikel panjang, yang 10 artikel pendek-pendek. Nah, ini ternyata diterima. Dan artikel harus original ya, unik dan tidak copy paste atau rewrite. Kalau bisa sih bener-bener susunan katanya kita ketik secara manual atau sendiri. Yang kedua yang harus kita pahami, posting artikel yang menarik ya. Menarik, berkualitas, orisinal, dan bukan konten terlarang. Nah, menarik itu bagaimana kita membuat artikel yang menarik menurut pembaca, jangan menarik menurut kita saja. Makanya kita harus memikir nih, kalau misalnya kita buat blog tentang teknologi misalnya, kita harus bahas gadget atau teknologi yang lagi in saat ini, lagi orang lagi pada nyari review atau ya reviewnya, lagi mencari pembahasannya. Ya, atau misalnya Anda mau menulis artikel tentang kuliner, berarti Anda harus update terus masakan-masakan yang dicari orang, yang menarik menurut orang lain. Jangan menarik menurut kita saja, gitu ya. Sehingga kita harus berpikir kalau mau konten yang menarik, kita harus berpikir juga selain artikelnya, foto-fotonya juga kalau bisa yang menarik dan original semua. Terus yang bukan konten terlarang ini maksudnya bukan konten yang dewasa, ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misal kemarin ada yang tanya, Mas, kalau misalnya saya mau posting artikel kayak download software yang bukan original gitu ya, terus kemudian download yang lain, lagu, video dan lain yang bukan punya kita sendiri, maka itu jelas sudah ilegal dan itu dilarang oleh Google AdSense dan pastinya akan ditolak nanti. Ya, seperti penjualan hewan, penjualan atau tentang perburuan itu juga nggak boleh karena dianggap melanggar hukum atau ilegal. Oke ya, jadi poin kedua sudah beres. Poin ketiga, pengunjung unik atau visitor harus tinggi. Daftar di histats.com untuk mengetahui statistik lengkap. Nah, ini saya sudah buka histats.com. Ini contohnya halaman Histats. Jadi Anda tinggal daftar aja di histats.com. histats.com. Daftar di sini. Lalu nanti Anda akan dapetin halaman control panel yang seperti punya saya ini yang bisa didaftarkan banyak sekali blog ya. Lalu misalnya Anda pilih salah satu, contoh punya saya yang Rizal Media ini. Nah, di sini Anda bisa cek kunjungan setiap harinya. Ini punya saya lagi naik turun nih. Cuman rata-rata ada peak view sampai 25, 26. Ini per 3 hari. Nah, saya juga punya, sebentar saya kembali lagi ke panel kendali atau control panel. Nah, ini salah satu blog saya, infokepanjen.blogspot.com. Nah, ini apa namanya, pengunjungnya lumayan ya, cuman lagi sepi kemarin karena saya mau lebaran dan momen lebaran liburan, jadi saya nggak sempat posting artikel. Ini yang pas saya lagi rame-ramenya posting artikel viral, saya sempat mendapatkan peak view 500, pengunjung atau visitor 490 sekian, first time visitor 400 sekian. Jadi di Histats ini kita bisa melihat secara detail mulai dari pengunjung atau visitor ya. Jadi visitor itu beda IP, beda gadget, beda HP atau beda komputer. Nah, gampangannya seperti itulah. Pokoknya beda alat ya. Pasti ini beda IP. Nah, itu namanya visitor. Nah, setiap satu visitor atau satu gadget atau satu handphone atau satu komputer itu biasanya kan membuka lebih dari satu halaman.
Nah, itu dinamakan peak view. Jadi halaman yang terbuka. Gitu ya. Jadi yang biru ini halaman yang terbuka, yang kuning ini jumlah visitor atau gadget yang berbeda, yang merah ini pengunjung pertama atau yang jarang atau pertama kali mengunjungi website kita. Gitu ya. Jadi ini statistiknya lengkap banget. Bahkan di sini juga ada menurut search engine ya. Nah, kita bisa lihat di search engine tuh apa saja atau traffic berdasarkan URL juga bisa. Nah, kita bisa lihat URL mana atau alamat mana yang sering dibuka. Nah, seperti ini. Terus traffic by title. Nah, jadi orang ngunjungin di titel apa. Macam-macam kita bisa cek secara detail di sini. Di Histouch. Oke ya. Jadi untuk mengetahui statistik lengkap di sini, pengunjung unik harus tinggi. Saran saya sih sekitar 25 visitor per hari kalau ingin diterima AdSense. Minimal 25 visitor per hari dan harus continue atau konstan atau berkesinambungan. Nggak bisa langsung misalnya dari 25 besoknya 0 gitu. Nggak ada yang ngunjungin, susah. Jadi kita harus banyak-banyak caranya biar pengunjung unik atau visitor tinggi. Perbaiki SEO template biar banyak yang mengunjungi dari dari Google ya, atau dari mesin pencari, atau perbanyak share juga di media sosial Anda seperti Facebook, WhatsApp, atau media sosial lain yang bisa share link apa ya. Instagram belum bisa, atau di statusnya Instagram kayaknya bisa di story ya, di storynya dengan klik apa gitu, link apa di scroll ke bawah itu, lupa saya. Yang jelas harus mengunjungi, harus kita bisa berbagi link biar orang bisa mengunjungi. Oh ya, di link bio juga bisa, biografi Instagram juga bisa gitu ya. Atau di YouTube juga bisa, kita bisa ketik di komen dan lain sebagainya. Pokoknya jangan nyepam. Kalau nyepam pasti akan susah diterima gitu ya. Anda komen berkali-kali gitu, jangan. Jadi komennya harus ada batasannya, maksudnya share linknya. Oke, yang keempat, usia blog harus 3 bulan dan usia pemilik blog di akun Google minimal 19 tahun. Jadi usia blog kita itu harus 3 bulan. Tadi udah saya sampaikan. Dan pemilik akun Google itu saat Anda mendaftar di Google akunnya itu harus usianya sudah 19 tahun. Kalau Anda masih belum 19 tahun, masih di 18, 17, sebaiknya jangan mendaftar AdSense. Pasti akan ditolak karena dianggap belum cukup usia. Jadi harus usianya, kalau sekarang 2022 berarti harus kelahiran 2003 ya minimal ya. Oke, yang kelima, template tidak bermalware. Cek di sitecheck.sucuri.net. Nah, ini saya sudah buka sitecheck.sucuri.net. Nah, ini Anda bisa ketik di sini, misalnya saya ketik alamat blogspot saya ya, arizalfirm.blogspot.com. Nah, saya scan dulu. Oke, nah di sini tertulis no malware phone, site it's no blacklist. Jadi ini low security risk, atau artinya template saya aman dari malware. Kalau punya Anda masih merah atau kuning terdapat malware, berarti tidak akan diterima oleh Google AdSense karena dianggap template yang berbahaya. Jadi harus pinter-pinter milih template. Cara gampangnya sih cari template yang berkualitas tuh ada di blog saya. Saya sudah kumpulkan template yang premium maupun yang gratisan. Ya, Anda bisa langsung kunjungi arizalfirm.blogspot.com. Nah, di template saya di blog saya ini ada download, lalu download template blog ya. Nah, di template blog ini saya sudah kumpulkan banyak sekali template-template yang free atau yang gratis maupun yang premium yang bebas dari malware. Jadi jangan khawatir, langsung aja unduh ya. Oke, itu tentang Google AdSense panjang lebar.
Sekarang tentang artikel bersponsor atau advertorial. Artikel bersponsor adalah saat kita menawarkan atau mendapatkan tawaran untuk memposting artikel dengan bayaran tertentu. Biasanya sebagai seorang blogger kita harus membuat red card atau dokumen yang berisi tarif pemasangan iklan atau rincian daftar harga disertai spesifikasi lengkap apa yang akan diterima oleh pemasang iklan. Jadi misalnya Anda ingin membuat red card mulai dari hanya posting artikel saja sekian rupiah gitu ya. Lalu pembuatan artikel dan posting sekian rupiah. Kemudian posting artikel ditambah banner iklan, space iklan sekian piksel, garis sekian piksel sekian rupiah. Jadi ada rinciannya secara detail. Nanti pengiklan akan dapat apa saja dengan harga sekian-sekian. Secara umum artikel bersponsor bertarif puluhan hingga ratusan ribu rupiah per artikel, tergantung dari pembuatan artikel, apakah dari pemasang iklan ataukah dari pemilik blog, dan juga tergantung kualitas blog yang ditawarkan, yang meliputi kunjungan. Jadi kunjungannya apakah rame ataukah masih sepi, terus ranking Alexa-nya ada berapa, domain authority dan page authority-nya berapa. Jadi setiap blog itu kita bisa lihat rank Alexa-nya. Kalau kunjungan sih kita bisa cek dari statistik yang kalau di-share di setiap blog. Cuman gampangnya kalau kita ingin melihat apakah blog itu rame atau enggak, kita cek di ranking Alexa-nya aja. Ranking Alexa-nya semakin kecil nilainya, semakin tinggi kan rankingnya. Ya contoh kayak ranking 1 berarti kualitas apa namanya, ininya kan semakin tinggi. Kalau misalnya ranking ya kan, semakin rendah nilainya semakin tinggi ranking. Nah cara cek ranking Alexa, kita bisa langsung install ini seperti ini, ada di pojok kanan atas ini, di Alexa Traffic Rank. Ini Google nih rankingnya masih 1 nih, ranking ke 1. Kalau Blogspot saya misalnya ini rankingnya masih 1.900.000. Kalau Rizal Media ini masih 3 jutaan ya. Jadi kita bisa cek di situ. Kalau misalnya Anda belum install extension di Google Chrome Anda Alexa, Anda bisa kunjungi alexa.com. Alexa.com atau apa ya? Alexa situs set info. Alexa rank kata gitu ya. Ya Alexa bener, alexa.com. Nah, ini. Nah, di sini Anda bisa cek ranking setiap alamat blog. Oh, ini ternyata ada pemberitahuan akan mengakhiri service ya. Jadi pelayanannya akan diakhiri. Alexa.com kita nggak tahu kenapa nih ya. Ya, tapi yang jelas untuk ranking sementara ini kita bisa cek juga di selain Alexa, statistik yang ada di webnya, atau bisa juga dicek di sini website SEO Checker. Ini kita bisa mengecek nilai SEO juga, SEO. Jadi bagaimana kualitas sebuah blog tersebut. Oke. Jadi kita bisa ketahuan nanti domain authority-nya dan page authority-nya atau DAPA-nya berapa. Itu kualitas sebuah blog kita bisa cek juga di situ. Oke. Yang ketiga, affiliate marketing. Seorang blogger bisa juga bergerak di affiliate marketing dengan membantu memasarkan jasa atau produk dari pengiklan secara lebih serius. Umumnya blogger akan dibayar per sekali transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Namun ada juga yang dibayar per traffic ya. Per traffic kunjungan ke website utama pengiklan. Beberapa contoh website penyedia program affiliate marketing ada Amazon. Nah, Amazon Anda bisa daftar ke sini. Ini website SEO tadi ya, website SEO Checker. Ini contoh halamannya seperti ini. Ini Amazon, affiliate-program.amazon.com. Nah, ini Anda bisa jualan banyak sekali produk-produk dari Amazon. Lalu Anda bisa bergabung di program affiliate-nya menjadi semacam marketing atau pemasarannya Amazon, tapi melalui link affiliate, seperti link jaringan gitu ya. Anda bisa mendapatkan cuan atau dolar atau uang dari setiap Anda mempromosikan
produk-produk dari Amazon. Terus juga selain Amazon ada eBay. Di eBay ini kita bisa daftar di ebay.com/sign-in untuk ikutan affiliate-nya eBay. Selain itu ada share a sale. Share a sale, ini dia share a sale. Anda bisa sign up untuk mendaftar. Oke, selain share a sale ada Shopify. Ini mirip-mirip dengan nama e-commerce di Indonesia, cuman beda. Ini namanya Shopify. Nah, Anda bisa daftar ke accounts.shopify.com untuk mencoba mengikuti program affiliate-nya dari Shopify. Avanlink, avanlink.com/sign-up. Ini dia. Nah, di Avanlink ini Anda bisa ikutan juga cara berjualan produk-produk dari Avanlink. Oke. Selain dari affiliate marketing, kita bisa ikutan menjadi penulis lepas. Penulis lepas akan dibayar per artikel yang kita tulis. Pemostingan artikel bisa di blog milik kita, namun umumnya akan diposting di website atau blog lain karena status artikel kita yang dibeli. Jadi seperti kita menjadi penulis lepas. Kita bisa menjual jasa kita sebagai penulis konten artikel dengan mempromosikan di blog kita. Rata-rata kita akan mendapatkan sekitar Rp10.000 per 300 kata per artikel. Kita juga bisa bergabung di website penerima penulis lepas seperti IDN Times dengan alamat www.idntimes.com. Nah, jadi penulis lepas itu seperti ini. Anda mungkin pernah mendapatkan promosi, Anda bingung menulis artikel, belum mendapatkan ide dan sebagainya. Gunakan jasa penulis konten artikel kami, hanya sekian rupiah per artikel, 300 kata minimal, SEO friendly misalnya. Nah, seperti itu. Anda pelajari bagaimana caranya mereka menulis, lalu Anda jadi juga penulis lepas, dan daripada nganggur, kita ketik-ketik artikel dapat cuan juga. Per artikel minimal 10.000. Kalau minimal order 10 artikel sudah dapat 100.000. Satu hari 100.000, misalnya ada 10 artikel, 1 bulan sudah 3 juta. Nah, itu salah satu contoh penulis lepas. Nah, terus kemudian menjual produk dan jasa yang ditekuni. Hal yang lebih mudah adalah menggali potensi diri dan menjualnya lewat blog. Kita bisa menjual produk dan jasa melalui blog seperti yang telah saya lakukan. Di antaranya, saya menjual jasa desain website. Jadi mungkin Anda penasaran ya, apakah saya melayani banyak orang untuk membuat website gitu ya? Jawabannya iya. Jadi mungkin ada di antara Anda yang bingung bagaimana ya website atau blog saya bisa didesain biar lebih menarik gitu ya. Nah, saya bisa membantu Anda mulai dari budget yang minim sekali sampai yang budget sesuai dengan kualitas. Nah, ini kalau Anda buka jasa pembuatan desain website murah akan menuju ke sini. Nah, jasa pembuatan desain website murah, rizal-media.blogspot.com. Nah, ini saya sudah siapkan, ada paket silver, paket gold, paket platinum, dan ini beberapa website contoh yang sudah saya buat dan ada klien yang sudah bersedia membayar ke saya. Ini anggap saja satu website saya bisa dapat satu aja 1 bulan, maka saya sudah bisa dapat sekian juta ini. Oke, jadi itulah salah satu contoh kalau misalnya kita bisa dapatkan cuan bernilai jutaan dari jasa yang kita jual melalui blog kita. Jadi potensi diri Anda apa, itu yang silakan Anda gali lalu Anda jual lewat blog. Nggak harus tentang desain web. Anda bisa kursus komputer seperti saya ini. Anda mungkin punya keahlian komputer ya, Anda bisa kursuskan ke orang lain. Saya juga gitu, membuka jasa kursus komputer privat. Di tempat saya ini saya juga membuka kursus komputer di Kepanjen, Malang, Jawa Timur ya. Terus saya juga melakukan kursus komputer privat secara online bagi peserta yang di luar daerah yang ingin belajar banyak tentang keahlian saya. Nah, ini saya tarif sekitar Rp50.000 per 1 jam. Nah, sekarang kalau misalnya kursus komputernya sehari saya bisa melayani 4 orang saja, saya dapat Rp200.000. Dalam 1 bulan saya bisa dapat Rp6 juta.
Nah, di sini ada videografi. Videografi ini jasa video shooting ya. Saya juga membuka ini untuk dokumentasi pernikahan, akad nikah, pernikahan atau tunangan atau event-event yang lain bisa menghubungi saya. Ada fotografi juga, termasuk saya melayani jasa pemasangan CCTV juga. Nah, ini keahlian-keahlian Anda punya potensi apa, silakan Anda ketik di blog Anda, lalu Anda posting, belajar SEO, nanti orang ngetik di Google, ketemu blogspot Anda, blog Anda bisa dapat cuan dari itu. Jadi menjual produk dan jasa yang ditekunin lebih mudah daripada yang lain, karena kita sesuai dengan potensi diri kita masing-masing. Nah, itu tadi ya penjelasan saya secara detail mengenai berpenghasilan lewat blog. Bagi Anda yang masih membutuhkan bimbingan mengelola blog, bisa hubungi saya, Arizal Firmansyah, di nomor WA 085 1090 69001, atau Anda bisa kunjungi blogspot saya, arizalfirm ya, .blogspot.com, arizalfirm.blogspot.com. Oke. Ya. Terima kasih, dan buat Anda semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, beri komentar Anda kalau ada yang kurang paham ya, dan subscribe, hidupkan loncengnya. Bye-bye.